Halo sahabat CPPI, kembali lagi bersama saya Ari Hardi di channel YouTube Sahabat CPPI yang ngulas tentang buku. Nah, sekarang bagian kedua, masih sama buku Neil Postman tentang hilangnya masa kanak-kanak bersama Pak Irwan. Jadi kemarin itu udah ulas tentang apa itu masa kanak-kanak, bagaimana masa Romawi memahami masa kanak-kanak, abad pertengahan, dan sekarang kita masuk ke intinya dari perjalanan masa kanak-kanak, yang ditulis oleh Neil Postman dalam bukunya oleh pembaca bukunya Neil Postman, yaitu Pak Irwan Aldrin. Kepada Pak Irwan, silahkan. Makasih Mas Ari. Di bagian kedua ini, Postman langsung masuk ke bab yang berjudul menghilangnya masa kanak-kanak. Setelah menelaah bagian pertama kemarin ya, dan memahami bagaimana dan dari mana ide mengenai masa kanak-kanak berasal, kita masuk ke bagian kedua yang menjelaskan bagaimana masa kanak-kanak menghilang. Periode tahun 1850 sampai 1950 di Amerika ya, ini merupakan era puncak perhatian terhadap masa kanak-kanak. Anak-anak masuk ke sekolah memakai pakaian mereka sendiri, memiliki perangkat, perabot, literatur, permainan, dan dunia sosial sendiri. Dalam hukum, anak-anak dibedakan dari orang dewasa dan menduduki status yang istimewa. Ini adalah periode di mana stereotip dari kehidupan modern muncul. Suatu periode di mana orang tua membangun mekanisme kejiwaan yang memastikan tindakan penuh empati, lemah lembut, dan bertanggung jawab kepada anak-anak mereka. Nah, orang yang bertanggung jawab membuat konsep masa kanak-kanak berhenti berkembang adalah Samuel Morse. Ketika ia pertama kali mengirimkan pesan elektronik pada tahun 1837. Telegraf buatan Morse adalah medium komunikasi pertama yang memungkinkan kecepatan dari sebuah pesan melampaui kecepatan tubuh manusia. Sebelumnya, semua pesan hanya bisa bergerak secepat orang yang membawa pesan itu. Sehingga telegraf telah menghilangkan ruang dan waktu sebagai dimensi dalam komunikasi manusia. Setelah telegraf, struktur komunikasi berubah drastis. Disusul dengan penemuan-penemuan berikutnya, yakni mesin cetak putar atau offset, kamera, telepon, fotografi, film, radio, dan televisi. Sejalan dengan perkembangan komunikasi elektronik berlangsung pula yang disebut sebagai revolusi grafik, yang memunculkan sebuah dunia simbol yang baru. Secara umum, revolusi elektronik dan revolusi grafik menjadi serangan yang kuat terhadap bahasa dan literasi, yaitu munculnya dunia ide dalam bentuk ikon-ikon dan citra-citra dengan kecepatan tinggi. Televisi, ingat ini tulisan tahun 1982 ya, buat Postman disebut sebagai puncak revolusi elektronik dan grafik. Pada televisi kita bisa melihat dengan jelas bagaimana dan mengapa garis pemisah antara masa kanak-kanak dan masa dewasa telah terkikis. Budaya buku yang dimulai sejak abad ke-16 menciptakan monopoli pengetahuan yang memisahkan anak-anak dengan orang dewasa. Hanya orang dewasa yang melek huruf yang punya akses untuk semua informasi rahasia dan profan dalam buku-buku atau bacaan. Profannya maksudnya kasar, tidak sakral gitu ya. Belajar membaca adalah belajar untuk mematuhi seperangkat aturan logis dan tradisi retorik yang menuntut orang untuk mengukur kalimat-kalimat dengan hati-hati dan teliti, dan memodifikasi makna-makna secara terus-menerus sebagai elemen-elemen baru yang terbuka secara berurutan. Orang yang melek huruf atau literated belajar menjadi reflektif dan analitik, sabar dan asertif. Asertif maksudnya tegas. Selalu siap dengan pertimbangan yang cukup untuk menerima atau menolak suatu teks. Dengan televisi, basis hierarki informasi yang sudah ada tersebut runtuh, karena televisi adalah sebuah acara pertunjukan dan sebuah medium piktografik, bukan medium linguistik. Menonton televisi memerlukan persepsi, bukan konsepsi. Tidak seperti membaca yang memerlukan pengajaran dan pelatihan, menonton televisi bukan hanya tidak memerlukan keterampilan dan persiapan, tapi juga mengembangkan kondisi tanpa keterampilan. Ini bisa kita refleksikan dengan dunia media sekarang ini yang kita juga jumpai ya sebagai kelanjutan dari televisi. Orang tidak akan jadi makin ahli dengan makin banyak menonton televisi. Keterampilan yang dibutuhkan untuk menonton televisi sangat dasar, sehingga tidak ada jenis keterbelakangan dalam menonton televisi.
Menurut penelitian, anak-anak sudah mampu menonton televisi dengan perhatian yang sistemis pada usia 36 bulan, meniru lagu-lagu iklan dan meminta barang-barang yang terlihat dalam iklan. Itu sebabnya pada kenyataannya tidak ada yang bisa disebut program TV anak-anak. Karena semua tonton televisi adalah untuk semua umur. TV menayangkan informasi dalam bentuk yang non-diskriminatif atau tidak membeda-bedakan untuk diakses. Dan ini artinya televisi tidak perlu membedakan kategori antara anak-anak dengan dewasa. Dengan kata lain, televisi telah mengembalikan kondisi-kondisi komunikasi praliterasi yang ada di abad ke-14. Ini yang kita ditunjukkan dengan lukisan Bruegel tadi. Karena memang dunia anak-anak dan dunia orang dewasa itu udah blur lagi kalau kata orang Jawa. Media yang membongkar segalanya. Televisi beroperasi secara virtual sepanjang waktu, ia terus-menerus lapar akan pasokan informasi yang baru dan menarik demi mempertahankan pemirsanya. Untuk itu, televisi harus memanfaatkan semua tabu yang ada dalam budaya. Ia dituntut tak lagi merekam peristiwa, ia harus menciptakan peristiwa. Televisi dan buku cetak sebagaimana televisi, tulisan dan buku cetak sebagaimana televisi, juga membuka rahasia-rahasia dan mempublikasikan apa yang bersifat pribadi. Tapi tidak seperti buku dan media cetak, televisi tak bisa ditutup. Artinya bacaan-bacaan yang bersifat pornografik itu ada, cetakan-cetakan novel yang bersifat pornografik ada, tapi dia kan bisa ditutup gitu. Dan dia harus diakses dengan kemampuan literasi ini yang tidak ada di televisi. Televisi adalah sebuah teknologi yang terbuka, yang tidak seperti buku cetak, tidak memiliki hambatan-hambatan fisik, karena dia terletak di tengah rumah. Juga tidak ada hambatan ekonomi, karena dia tidak membutuhkan tiket atau karcis seperti kita nonton bioskop. Tidak punya hambatan kognitif karena dia tidak perlu dipelajari, siapa saja bisa mengakses. Dan tidak ada hambatan imajinatif karena dia berbentuk, ada rupanya, ada suaranya. Dengan perkembangan media elektronik yang begitu cepat, beberapa konsekuensi besar muncul. Pertama, ide mengenai rasa malu dilemahkan dan dimestifikasi. Seturut dengan menurunnya rasa malu, terjadi pula penurunan tata krama yang signifikan. Tata krama atau keadaban belum pernah muncul dalam bentuk yang sedemikian lengkap sebelum era literasi. Jadi literasi menuntut suatu tingkatan pengendalian diri dan penundaan pemuasan yang tinggi, sehingga bisa dikatakan bahwa tata krama merupakan analogi sosial dari literasi. Literasi itu menciptakan tatanan hierarki intelektual, tata krama menciptakan tatanan hierarki sosial. Dalam tata krama berbahasa, orang dewasa tidak memakai kata tertentu di depan anak-anak. Dan kebiasaan inilah yang tidak dikenal di abad pertengahan tadi. Saat ini kita sedang bergerak kembali ke situasi di abad pertengahan, di mana tidak ada kata-kata yang dianggap tidak patut bagi telinga seorang muda atau anak-anak. Antropolog Margaret Mead mengatakan bahwa kita bergerak menuju sebuah dunia yang berubah secara cepat ketika informasi bisa diakses dengan bebas, di mana kita, orang-orang dewasa, tidak bisa lagi bertindak sebagai pembimbing dan penasihat bagi orang muda. Anak-anak tidak lagi tergantung pada otoritas orang-orang dewasa, tapi pada informasi yang entah dari mana datangnya. Sehingga disimpulkan oleh Mead bahwa kita saat ini sudah ditinggalkan oleh anak-anak. Kita bahkan ditelantarkan tanpa anak-anak. Untuk anak-anak, kerahasiaan dilakukan demi menjaga kondisi sebagai suatu pertumbuhan yang sehat dan tertata. Tapi tak berarti anak-anak harus dilindungi dari semua pengetahuan tentang kekerasan atau pengetahuan amoral. Ada satu alat yang biasa dipakai, yang kita kenal dengan dongeng. Nilai penting dari dongeng terletak pada kapasitasnya untuk menunjukkan eksistensi kejahatan dalam sebuah bentuk yang memungkinkan anak-anak mengintegrasikannya tanpa trauma. Dongeng telah tumbuh secara organik selama berabad-abad di bawah kontrol orang dewasa, yang bisa memodifikasi kekerasan atau akhir sebuah cerita sesuai dengan kebutuhan khusus seorang anak. Konteks psikologis dari dongeng biasanya berfungsi untuk menguatkan sehingga bersifat terapeutik. Tapi berbeda dengan di televisi. Kekerasan yang ditampilkan di televisi berbeda dengan dongeng, karena dia tidak dimediasi oleh suara ibu, dan tidak dimodifikasi untuk sesuai dengan kebutuhan anak, dan tidak diatur oleh teori apapun tentang perkembangan anak. Bab selanjutnya tentang istilah yang digunakan oleh Postman sebagai dewasa anak. Karakteristik dari kedewasaan dimunculkan atau diperkuat oleh persyaratan-persyaratan kebudayaan yang sangat literated,
yakni kemampuan untuk menahan diri, kemampuan untuk menunda pemuasan, kemampuan berpikir secara konseptual dan runtut, perhatian penuh pada keberlanjutan sejarah dan masa depan, dan penghargaan yang tinggi pada akal dan tatanan hierarkis. Di era televisi hanya ada 3 tahapan kehidupan. Di kedua ujung-ujungnya, seperti gambar yang di bawah itu adalah balita atau bayi dan tua renta. Di antara keduanya adalah apa yang kita bisa sebut sebagai dewasa anak. Dewasa anak bisa didefinisikan sebagai dewasa yang kapasitas intelektual dan emosionalnya belum terbentuk, sehingga orang dewasa tersebut tidak banyak berbeda dengan anak-anak. Program berita TV dimulai dan diakhiri dengan musik, juga pada tiap jeda iklan. Mirip dengan film dan teater, tujuannya untuk menyenangkan emosi penonton, menciptakan ketegangan dan membangun harapan. Perbedaannya, pada film dan teater musiknya beragam, menurut emosi konteks tertentu, ada musik menakutkan, gembira, romantis, dan sebagainya. Sementara pada acara televisi, musik yang sama dimainkan. Tak peduli beritanya adalah tentang perang Afghanistan, atau kenaikan APBN, atau hasil pertandingan sepak bola. Dengan musik yang sama tiap malam sebagai pengiring pada peristiwa-peristiwa yang berbeda, berita acara TV menunjukkan motif utama mereka bahwa tidak ada perbedaan penting antara satu hari dengan hari yang lain. Emosi yang sama dipakai kemarin, dipakai lagi hari ini. Dan peristiwa-peristiwa pada suatu hari tidak ada artinya. Membaca berita TV mudah-mudah dan cantik-cantik. Tidak penting bahwa mereka dapat menangkap makna dari apa yang mereka ucapkan dan beritakan. Banyak dari mereka bahkan tidak bisa menampilkan mimik yang sesuai dengan kata-kata yang mereka ucapkan. Jadi mereka ini memang cuma pembaca dan tanpa ekspresi gitu ya. Semuanya kan sama ekspresinya. Cara mendefinisikan berita seperti ini membuat 2 efek. Pertama, kita sulit untuk memikirkan sebuah peristiwa. Dan kedua, kita sulit untuk merasakan sebuah peristiwa. Artinya, perlu sesuatu yang ekstrim sekali untuk sampai pada tahap menarik perhatian dan perasaan penonton televisi. Kesimpulannya, semua peristiwa di televisi menjadi benar-benar hampa akan kontinuitas historis atau konteks apapun, dan dalam peralihan yang terfragmentasi dan demikian cepat, peristiwa-peristiwa ini lewat tanpa bekas dalam pikiran kita. Semua ditampilkan begitu padat dan tergesa-gesa. Postman menyebut bahwa televisi itu adalah narkosis, dari segi indera maupun sensibilitas. Narkosis ini adalah mabuk istilahnya gitu ya, gampang. Adalah kondisi tidak sadarkan diri akibat obat atau zat kimia lainnya. Televisi juga menyatukan manusia komersil dan manusia religius. Sementara salah satu tanda yang jelas dari kepekaan seorang dewasa adalah kapasitasnya untuk membedakan antara area komersial dan area spiritual. Ini kan terasa ya makin meluas saat ini gitu ya. Manusia komersial pada esensinya irasional, sehingga tidak dapat didekati dengan argumen atau wacana yang rasional. Anak-anak belum memiliki keterampilan analitik untuk mengevaluasi produk, sehingga anak-anak dinilai belum mampu melakukan transaksi rasional. Tapi iklan TV tidak menampilkan produk-produk dalam bentuk yang membutuhkan keterampilan analitik atau apa yang kita sebut sebagai penilaian yang dewasa dan rasional. Bab yang selanjutnya adalah anak yang hilang. Pakaian. Industri pakaian anak-anak mengalami perubahan besar pada era 70-an sehingga pakaian yang dikenal sebagai pakaian anak-anak sudah hilang. Anak laki-laki usia 12 tahun memakai jas untuk pesta ulang tahun. Ini nggak dikenal sebelumnya. Sementara anak-anak perempuan umur 11 tahun bersepatu hak tinggi. Ini juga nggak dikenal di era sebelumnya, sebelum televisi ya. Sebaliknya, sneaker yang mewakili energi dan informalitas anak-anak dipakai orang dewasa, dan rok mini yang asalnya adalah pakaian anak dipakai juga oleh orang dewasa. Jadi nggak ada pembedaan lagi dalam pakaian. Dalam permainan, ada yang disebut Little League Baseball, jadi liga baseballnya Amerika untuk anak-anak. Itu strukturnya meniru Major League. Juga emosi karakter-karakter dalam pertandingan. Kompetisinya ketat, tidak ada main-main, tidak ada kemudahan, dan tidak ada perlindungan dari bully. Ada seorang Tracy Austin yang tampil hebat di Wimbledon 1979 dalam usia belum 16 tahun. Martina Hingis juga jadi juara di usia 15 tahun pada tahun 96. Kenapa orang ingin anak-anak meninggalkan kebebasan, informalitas, dan kesenangan bermain dengan spontan? Jawabannya sama dengan sebelumnya. Asumsi tradisional tentang keunikan anak-anak sudah menghilang. Jadi anak-anak dan orang dewasa sudah tidak ada lagi perbedaan dalam permainan atau games. Selera atau pilihan hiburan. Pada laporan Nielsen,
ini rating yang mengatur rating televisi di Amerika pada tahun 80. Orang dewasa dalam arti usia di atas 18 tahun itu memilih 7 acara berikut sebagai bagian dari 15 acara favorit mereka. Nah, 7 acara berikutnya yang berwarna hijau, dari Family Feud sampai Muppet Show dan sebagainya, ini juga termasuk dalam daftar 15 acara favorit penonton usia 12 sampai 17 tahun, yang remaja gitu ya. Kemudian ini juga masuk dalam daftar 15 acara favorit penonton usia 2 sampai 11 tahun. Jadi nggak ada perbedaannya juga dalam selera atau pilihan hidup. Demikian juga dalam bahasa. Jadi didapati ada penurunan kemampuan berbahasa di kalangan orang dewasa. Dan ungkapan-ungkapan pergaulan remaja itu makin menarik orang dewasa untuk ikut-ikutan memakainya. Bahasa rahasia orang dewasa yang kita sebut kata-kata kotor sekarang sudah diketahui selengkap-lengkapnya oleh anak-anak dan digunakan di tempat-tempat umum, bahkan oleh anak berusia 6 tahun. Jadi nggak ada lagi pemisahan kepantasan ya. Orang tua juga sudah berbicara apa adanya di depan anak-anak. Nah, ini berdampak serius pada masalah kenakalan dan kejahatan. Ini di Amerika catatannya. Pada tahun 1950, jumlah kejahatan serius yang dilakukan oleh orang dewasa, itu adalah pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, penganiayaan. Itu rasionya 215 kali yang dilakukan anak-anak. Jadi, kalau ada 215 kejahatan orang dewasa, maka anak-anak cuma 1. Tapi pada tahun 1960, rasionya juga sudah tinggal 8 kali. Jadi dari kejahatan serius yang dilakukan, 8 kejahatan serius, itu satunya dilakukan oleh anak-anak. Pada tahun 79 rasionya mengecil lagi. Jadi telah terjadi pelipatan sampai 40 kali kejahatan dilakukan anak-anak. Demikian juga aktivitas seksual gadis remaja yang belum menikah meningkat 30% sepanjang tahun 71 sampai 76. 55% dari mereka sudah pernah melakukan hubungan seksual pada usia 19 tahun. Angka kehamilan remaja meningkat, demikian juga jumlah penderita dan penularan penyakit kelamin. Juga bersamaan dengan meningkatnya kejahatan, meningkat pula alkoholisme di usia anak-anak, juga penggunaan marihuana, kokain, heroin, dan zat adiktif lainnya. Selain meningkatnya jumlah anak yang menjadi pelaku kekerasan dan kejahatan, terjadi juga peningkatan kasus penyiksaan terhadap anak. Penyiksaan anak dilakukan setengahnya karena alasan tubuh mereka yang kecil. Setengah lainnya adalah karena anak-anak tak lagi dipandang sebagai anak-anak. Jadi kira-kira apa yang kita bicarakan sehari-hari di JPPI itu bisa kita lacak dari sini gitu, kekerasan terhadap anak, dunia yang makin keras gitu ya. Dewasa anak lagi, selain meningkatnya anak-anak yang mengalami pendewasaan, terjadi juga anak-anakan orang dewasa ini istilahnya. Jadi ada peningkatan keengganan dari orang dewasa untuk bertanggung jawab penuh atas orang tua mereka yang sudah lanjut usia. Ini salah satunya. Tahun 1979 perceraian meningkat 2 kali lipat dari 20 tahun sebelumnya. Jumlah anak yang terlibat dalam masalah pernikahan jumlahnya meningkat 2 kali lipat dari antara tahun 1963 ke tahun 1979. Bisa kita katakan bahwa orang dewasa juga kini lebih ingin menjadi anak-anak daripada menjadi orang tua. Pertanyaan penutup, apakah ada lembaga sosial yang cukup kuat dan bisa dibebani tanggung jawab atas menghilangnya masa kanak-kanak? Dua lembaga yang memiliki kepentingan sangat pada masalah ini adalah keluarga dan sekolah. Struktur dan kekuatan keluarga melemah dengan cepat setelah orang tua kehilangan kendali atas lingkungan informasi anak-anak. Ini konsekuensi yang tadi kita udah baca di depannya. Yang Margaret Mead kan bilang bahwa kita kehilangan anak-anak gitu. Anak-anak sekarang itu nggak lagi membutuhkan kita, dan makin kesini makin terasa gitu. Ini buku tahun 82, 40 tahun lebih kemudian makin kita rasakan kan bahwa anak-anak sekarang memang makin nggak membutuhkan kita. Mereka udah sibuk sama handphonenya, mereka nggak butuh bertanya ke kita, nggak butuh keteladanan bahkan dari kita kan. Mead mengatakan bahwa televisi adalah orang tua kedua karena anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu dengan televisi daripada dengan ayah mereka. Sebetulnya lebih tepat bila dikatakan bahwa televisi adalah orang tua pertama. Dan mungkin setelah tape, radio, film, barulah ayah menempati urutan keempat atau kelima. Nah, kalau kita lihat sekarang gitu, relevansinya ke sekarang kan lebih jauh lagi nih. Ada HP, terus habis itu
ada medsos, habis itu ada apa, baru orang tua yang kesekian. Begitu juga dengan penurunan signifikan dalam pola pengasuhan anak tradisional yang bertumpu pada ibu. Sesungguhnya hanya ibulah satu-satunya penjaga masa kanak-kanak yang membentuk dan melindunginya. Laki-laki, bagaimanapun pekanya, tak akan bisa mengganti peran perempuan dalam hal pengasuhan anak. Sekolah sebagai satu-satunya lembaga yang masih mempertahankan asumsi adanya perbedaan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa, makin pudar juga kekuasaannya. Sejalan dengan struktur komunikasi yang berubah drastis, sekolah telah menjadi tempat memberi hukuman, bukan lagi tempat memberi perhatian. Walaupun begitu, sebagai hasil dari pendidikan baca tulis, sekolah tidak bisa begitu saja diserang semudah orang tua. Ini kelebihan dari sekolah menurut Postman. Dengan berbagai cara, betapapun lemahnya, sekolah akan terus berdiri sebagai pertahanan terakhir dari serangan kaum barbar terhadap masa kanak-kanak. Pemberontakan di atas segala pemberontakan, menurut Postman, adalah usaha untuk mengendalikan akses media pada anak-anak. Jadi inilah hal yang paling pemberontakan di atas segala pemberontakan ini, maksudnya itu hal yang melawan gitu ya, melawan arus utama mainstream yang berlangsung sekarang gitu. Itu adalah hal yang paling sulit gitu menurut Postman. Bagaimana mengendalikan akses media pada anak-anak ini gitu. Ada dua cara untuk melakukannya. Ini kita baru bicara televisi ya, kita belum bicara HP. Yang sekarang ada di tangan. Kalau televisi tadi kan adanya di ruang keluarga. Ini ada di tangan gitu. Yang pertama adalah membatasi pertemuan anak dengan media. Kemudian yang kedua, memonitor dengan hati-hati media apa saja yang diakses anak. Dan secara terus-menerus memberikan kritik atas tema dan nilai dari isi media tersebut. Mengendalikan akses media adalah hal yang sangat sulit dilakukan dan memerlukan perhatian yang tidak bisa atau tidak siap dilakukan oleh sebagian besar orang tua. Ini tahun 82 sekali lagi Mas Ari. Orang tua yang mau melakukan hal-hal di atas dengan konsekuensi melawan arus budaya, tidak hanya membantu anak-anak mereka mendapatkan masa kanak-kanak yang terbaik, tetapi juga menciptakan satu kelompok elit intelektual. Jadi yang bukan masa yang ikut arus kemana-mana gitu ya, kayak orang Kelly gitu, orang hanyut di kali kan gitu ya, tapi gimana nih caranya gitu. Nah, orang tua yang menolak semangat zaman ini, artinya yang menolak arus utama ini, itu sesungguhnya lah yang telah membantu mempertahankan tradisi kemanusiaan. Jadi problem kita ini sebenarnya memang problem kemanusiaan gitu. Demikian, terima kasih Mas Ari. Baik, makin gambar ya Pak Riwan ya, dan saya mendengarkan penjelasan Pak Irwan tadi, hasil bacaan Pak Irwan tentang buku Hilang Masa Kanak-kanak, saya punya berpandangan dari penjelasan Pak Irwan dan ini ya tadi, hilangnya masa kanak-kanak itu sejalan atau saya beriringan dengan perkembangan industri ya, maksudnya pengembangan teknologi gitu ya, mulai dari telegraf, telegraf, terus sampai ke televisi, dan hari ini kita lihat kekhawatiran Neil Postman tentang hilangnya masa kanak-kanak mungkin sekarang benar-benar udah hilang gitu, udah hilang karena benar tadi kan, kita sebagai orang tua atau saya sebagai orang tua memang kok cenderung sulit sekali membatasi atau memonitor anak tuh dalam melakukan bermedia sosial gitu ya. Maka relate sih, setahu saya Kementerian Kominfo udah buat ini ya, regulasi ya tentang tentang panduan bermedia sosial atau berinternet, saya lupa ininya peraturan menterinya itu ya, tapi sudah 2025 baru peraturan yang keluar, padahal ini sudah dari tahun 1982 gitu, dan kondisinya itu udah bergenerasi. Tadi ada tentang melawan arus budaya, culture kan. Jadi ya sulit sih memang, tapi harus kita usahakan dengan upaya apa sih? Mungkin pertanyaannya untuk menutup ini season ini, setidaknya kita dengan kita paham masalahnya, mudah-mudahan kita jadi lebih ngerti cara menyelesaikannya kan. Memang kita berada dalam ruang gelap, nggak tahu. Nah, dengan membaca Postman ini setidaknya kita tahu, walaupun itu akarnya
karena saya pikir tetap sama ya, tetap relevan dengan zaman sekarang. Hmm, Cuma medianya aja yang berkembang. ya berkembang dan bertransformasi, berubah bentuk gitu ya. Hmm, Tapi dan berubah juga tingkat itu tadi. Kalau tadi dibilang keadaannya adalah keadaan mabuk gitu ya. hmm. Keadaan orang kayak mabuk sekarang itu mabuknya lebih luar biasa gitu. Karena lebih canggih gitu ya, Iya, Pak. iya. Heeh. Oke, baik teman-teman semua. Ini bagus banget. Buku ini harus dibaca sama teman-teman JPPI, sahabat-sahabat JPPI, penonton sahabat JPPI semua agar punya tadi ya, tahu masalahnya dan bagaimana mengatasinya gitu ya. Semoga ini bermanfaat dan memang sangat bermanfaat, membaca buku itu sangat bermanfaat. Jadi teman-teman, kembali lagi kita untuk sesi berikutnya dengan buku yang berbeda dan membaca yang berbeda. Sekali lagi mau collab silakan, lagi baca buku apa bisa komen di YouTube ini gitu. Baik, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih, Peron.